Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diketahui bersama, pandemi telah memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang melompati apa yang biasanya kita lakukan. Banyak hal yang dulu dengan leluasa kita lakukan, saat ini sudah tidak dapat lagi kita lakukan. Perubahan-perubahan itu pun terjadi di sekolah. Beberapa hal yang terkait bagaimana sekolah menghadapi pandemi ini akan kami sampaikan setelah ini. Pertama, memberikan pemahaman terutama kepada orang tua atau wali murid tentang perubahan pendidikan dan pembelajaran selama pandemi. Untuk itu, Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya atau YPAS bekerjasama dengan KPI, Kualita Pendidikan Indonesia, sebuah lembaga yang sudah sejak lama konsen dengan pendidikan, mengadakan parenting online. Tujuannya agar orang tua makin meningkatkan kerjasama dengan sekolah, sekaligus sekolah memberi dukungan agar bisa melewati masa pandemi dengan sukses, dan memberikan edukasi bersama bagaimana mengembalikan peran orang tua di rumah sebagai guru bagi anak-anaknya. Selain untuk kegiatan parenting, kami juga bekerja sama dengan KPI berkaitan dengan pelatihan guru, terutama menghadapi kurikulum baru, Merdeka Belajar. Kedua, memberikan pelajaran secara online maupun offline sesuai arahan dari Dinas Pendidikan dengan menggunakan berbagai media seperti WhatsApp video call, Zoom meeting, Google Meet, dan lain-lain. Ketiga, memperkuat background pengetahuan dan keahlian IT para guru. Keempat, memberikan edukasi kepada guru dan karyawan mengenai COVID-19. Pencegahannya termasuk protokol kesehatan selama pandemi. Dalam hal ini kami sangat berterima kasih kepada kesediaan Profesor Abdul Hafid Bajamal untuk meluangkan waktu mengedukasi guru dan karyawan. Kelima, selalu mengingatkan dan mengajarkan siswa dalam pertemuan online, disiplin dalam belajar, menjaga adab belajar seperti mandi atau wudhu sebelum masuk Zoom, berpakaian seragam lengkap, posisi belajar duduk bukan sambil tiduran, menjaga ibadah sholat jamaah dan tepat waktu, membaca Al-Quran, birrul walidain, dan menambah sholat-sholat sunnah. Keenam, menggandeng sebuah perusahaan untuk pembuatan aplikasi pembelajaran online, Kataba, untuk mempermudah dan memperlancar proses belajar mengajar online, sekaligus mempermudah manajemen dalam pemantauan kinerja guru. Ketujuh, banyak berdiskusi dengan beberapa sekolah dalam mencari solusi pembelajaran terbaik selama pandemi, seperti dengan YLPI Al-Hikmah, Al-Falah, Yayasan Insan Cendekia Mandiri Palembang, Yayasan Insan Mandiri Sidoarjo, dan lain-lain. Kedelapan, bekerja sama dengan YLPI Al-Hikmah, mengembangkan aplikasi pembelajaran online Sekolahku. Kesembilan, bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia dalam mengurangi pembayaran sekolah maupun pemberian gaji guru dan karyawan dalam bentuk uang tunai atau cash. Kesepuluh, dalam kondisi yang serba terbatas, alhamdulillah, YPAS masih bisa memberikan sumbangsih bantuan sosial kepada warga sekitar, bencana alam, dan lain-lain. Kesebelas, alhamdulillah, dalam masa sebelum pandemi hingga pandemi, siswa-siswi YPAS tidak berhenti dalam memberikan prestasi-prestasi membanggakan, baik di level kota, provinsi, nasional bahkan internasional. Di antaranya, juara 1 dan 2 TAFID tingkat kota, juara 1 karya tulis ilmiah tingkat kota, juara 1 menulis cerpen tingkat kota, juara 1 kader Tiwisada tingkat kota, sekolah berbudaya mutu tingkat kota, juara 1 sekolah pengembang kreativitas budaya tingkat kota, juara 1 MHQ tingkat SMA, SMK se-Surabaya, juara 1 lomba kaligrafi se-Gerbang Kartasusila, juara 2 lomba tahfidz se-Gerbang Kartasusila, juara 1 bahasa Arab tingkat provinsi, juara 1 dan 2 fotografi se-Jawa Timur, medali perunggu peneliti belia tingkat internasional ajang IFES di Tunisia, peserta Asia World Model United Nations Virtual Conference, juara lomba lingkungan sekolah sehat, tingkat kota, provinsi, dan nasional, sekolah percontohan lingkungan sekolah sehat nasional, sekolah adiwiyata kota, provinsi, dan nasional,
Sekolah Adiwiyata Mandiri. Beberapa siswa lulusan SMA dan SMK diterima di PTN seperti Unair, ITS, UNESA, dan lain-lain. Selain hal-hal di atas, kami juga menggandeng saudara kami Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya dalam kerjasama di bidang kesehatan dan pendidikan. Di antaranya, lebih dari 10 tahun, YPAS bekerja sama dengan RS Al-Irsyad mengenai pelayanan kesehatan guru dan karyawan serta pelayanan kesehatan siswa. Sejak 2008, YPAS bekerja sama dengan RS Al-Irsyad melahirkan SMK Al-Irsyad Surabaya yang memiliki 2 prodi, yaitu farmasi dan keperawatan. RS Al-Irsyad menyediakan tenaga-tenaga ahli di bidang kesehatan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi SMK Al-Irsyad Surabaya, sekaligus menjadi tempat praktek kerja industri bagi siswi-siswi SMK Al-Irsyad Surabaya. Kerjasama di bidang parenting dan seminar kesehatan yang juga sudah terjalin lebih dari 10 tahun. Dalam hal ini pengadaan seminar kesehatan mata, pencegahan diabetes, pencegahan masalah-masalah yang berkaitan dengan saraf dan otak, dan lain-lain. Bahkan beberapa siswa lulusan SMK Al-Irsyad Surabaya juga diberi kesempatan untuk mengabdi dan diterima sebagai karyawan di RS Al-Irsyad. Ke depan, RS Al-Irsyad bersedia mengirim dokter-dokternya untuk praktek minimal 2 pekan sekali di UKS, sekaligus memberikan penguatan ke petugas UKS terutama dalam hal menghadapi guru, karyawan maupun siswa yang mengalami masalah kesehatan lebih serius. Selain itu, RS Al-Irsyad bersedia menjadi backup dari UKS. Saya Dahlan Iskan, hari ini saya lagi berada di lobi rumah sakit yang baru milik Al-Irsyad Surabaya. Saya bersama yayasan Pak Amin dan saya meninjau salah satu direktur saya yang sekarang lagi dirawat di sini. Dia seorang Tionghoa, lagi operasi lutut dua-duanya, dan di sini ternyata bisa menangani dengan baik. Saya sudah menulis itu di Disway, dan ternyata dia kaget sekali bahwa di Jalan Mas Mansur ini, di Surabaya ini, ada rumah sakit begini bagus. Dia kaget, dan bahkan dia mengira isi rumah sakit ini pasiennya semuanya orang Arab. Ternyata dia menemukan juga beberapa orang Tionghoa yang berobat di sini, dan dia sendiri mestinya sudah pulang, tetapi memilih memperpanjang di VIP room di rumah sakit Al-Irsyad ini karena nyamannya, katanya dengan hotel bintang 5 tidak kalah, katanya begitu. Sehingga dia mestinya 3 hari yang lalu sudah pulang, sekarang masih di sini karena perawatan di sini dan tingkat kebersihannya, tingkat kenyamanannya semua terjamin. Untuk apa saya pulang? Dia bilang gitu. Oke, makasih. Demikian sebagian dari kegiatan kami dan kerjasama yang sudah kami lakukan dengan beberapa instansi terkait demi memperkuat dan menunjang keberadaan YPAS di tengah masyarakat. Semoga kami diberikan kemampuan untuk bisa mempertahankan dan bahkan meningkatkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Diberikan kemudahan untuk bisa berperan serta dalam memperbaiki akhlak bangsa melalui jalur pendidikan. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan kerjasama terbaik selama ini kepada semua pihak, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil Masjid Al-Irsyad Surabaya. Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya selain menyelenggarakan program-program ibadah di masjid, kami juga menyelenggarakan dan mempublikasikan program-program dakwah secara online melalui berbagai platform digital yang tersedia. Saat ini, platform digital yang telah aktif digunakan adalah YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, dan Zoom Code Meeting. Visi Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya menjadi masjid yang unggul dalam pengelolaan, pelayanan, pendidikan, dan dakwah, sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki kriteria khairul ummah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Misi Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya: pengelolaan dan pengembangan manajemen organisasi masjid secara profesional, mengelola ukhuwah Islamiyah antar jamaah masjid dan umat Islam pada umumnya,
menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan ubudiyah dan dakwah demi kemudahan dan kepuasan umat, menyediakan program pendidikan untuk menghasilkan individu muslim yang bermanfaat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, melakukan kegiatan dakwah dan mencetak kader yang mengimplementasikan metode dakwah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, di tahun 2022 ini, terdapat peningkatan respon dari masyarakat muslim, khususnya di Indonesia. Hal ini tampak dari peningkatan subscriber YouTube sebesar 50% dari tahun 2020 silam. Peningkatan respon masyarakat juga tidak lepas dari program-program dakwah yang dikelola oleh Divisi Media Masjid Al-Irsyad Surabaya, yang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bertambah dan berkembang, serta merupakan hasil terjalinnya hubungan kerjasama dengan komunitas muslim lainnya. Beberapa channel online yang digunakan oleh Masjid Al-Irsyad Surabaya selama penyelenggaraan kajian: YouTube 278.000 subscriber, Instagram 26.600 followers, Facebook 8.000 followers, WhatsApp 60 grup WA Masjid Al-Irsyad, Telegram, Zoom webinar. Peserta kajian online Masjid Al-Irsyad juga diikuti oleh 124 kota kabupaten di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dan 25 negara atau 5 benua. Dipersembahkan oleh tim program Masjid Al-Irsyad.